Waktu yang indah bagi kami berkumpul untuk kami mendengarkan kebenaran firman. Karena itu kami persiapkan hati kami supaya benih-benih yang ditaburkan tidak berlalu begitu saja. Untuk itu kami bersatu hati, katakan bersama dengan iman, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari hati kami. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua orang mengasihi Tuhan dengan amin. Kasih G5 minimal 5 orang. Beritahu meski hujan, kita di gereja. Ya. Shalom. Jika sudah dalam keadaan tubuh yang sehat karena perlindungan Bapa, mari serukan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3, haleluya. Sekaligus selamat yang melihat melalui rekaman YouTube GKJ Family atau televisi First Media. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini bagian terakhir dari mempertahankan pencapaian. Apa-apa yang saudara sudah capai sampai titik sekarang ini, itu harus kita pertahankan. Karena banyak orang yang ingin merebutnya. Dan Irving Berlin mengatakan, hal terberat dalam kesuksesan bukan merebut tapi mempertahankan. Karena dia dalam lingkup kekristenan, dia berkata, kamu harus terus mengasah talentamu. Adik-adik kita yang masih kecil bernyanyi, itu diasah talentanya. Diharapkan kalau Tuhan belum datang, mereka menjadi penyanyi-penyanyi paduan suara yang luar biasa. Ya, kemudian kita sudah mulai mengkombinasikan pemain musik kita, tidak yang itu terus, tetapi kita mulai, saya mendayagunakan yang masih muda. Permainan mereka dibandingkan dengan yang sudah senior tentu kalah, tetapi tidak apa-apa. Yang senior dulu waktu masih muda, junior juga tidak sebagus sekarang. Tapi dengan YouTube, dengan tutorial, kalau diasah talentanya, nanti hasilnya bisa lebih bagus. Michelle bermain bukan hanya dengan 10 jari tangan, tapi juga dengan 10 jari kaki, ya, nangkring di atasnya keyboard. Jenny juga luar biasa tadi. Cara mempertahankan pencapaian yang pertama, mengenal dan menaklukkan musuh saudara. Musuh terbesar saudara itu diri saudara sendiri, bukan iblis. Ya. Kemudian gunakan kehendak bebas dengan benar. Meskipun kita sudah dimerdekakan, jadi orang yang merdeka dalam Tuhan, bukan berarti kita seenaknya sendiri. Tadi pagi sudah disinggung dan saya sudah menjelaskan, yang bisa memisahkan kita dari Tuhan itu cuma satu, uang, kekayaan. Karena mengejar uang, ya, saudara akan jauh dari Tuhan. Dan saudara harus jujur dalam hal uang. Handi, Wiwit ada di sini, ya. Handi di mana Handi? Handi sama Wiwit di mana? Oh itu Wiwitnya ya. Tapi sebelahmu itu bukan Handi ya. Kali ini Derta tidak bisa apa-apa sebab sebelah ini orang yang sudah punya suami saudara ya.
Saya selalu memberitahu yang penataan pranikah di tempat saya bagaimana cara mengelola keuangan dengan baik. Dan saudara harus jujur dalam hal uang. Yang keempat, saya nanti minggu depan akan menyiapkan persewaan koran bagi yang mau kipas-kipas. Koran kan besar begitu ya. Punya komitmen dan berusaha menggenapi. Yang terakhir yang kita periksa, kita harus tahu dengan jelas siapa yang dilayani. Ini menyangkut hubungan suami istri, orang tua anak, dan bawahan dengan atasan. Nah ini sudah baca sendiri. Dia tahu, kan poinnya di sini. Yang dilayani itu memang orang-orang miskin yang membutuhkan bantuan, pedesaan ya. Tetapi bagi dia melayani orang-orang seperti itu sama dengan melayani Tuhan. Karena orang pernah tanya sama Yesus, kapan kami pernah melihat engkau telanjang, kekurangan makanan, tidak ada tempat tinggal? Kan ditanya Yesus. Yesus menjawab apa? Kalau engkau memperbuat untuk orang-orang seperti itu, yang tadi kamu tanyakan itu, telanjang, tidak ada makanan, tidak ada tempat tinggal, kamu memperbuat untuk aku. Nah ini masuk di dalam hatinya Dorothy Max. Kalau saudara melakukan pelayanan di gereja, lakukan itu seperti melihat orang-orang ini adalah Allah-Allah kecil seperti dalam firman Tuhan. Haleluya. Maka pelayanan saudara akan excellent, tidak asal-asalan. Saya tidak sempat melatih paduan suara. Tadi paduan suara pagi dan sore bagus. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan buat mereka. Bagus saudara ya. Cuma kalau saya ngelatih, startnya itu ngawur begitu ya. Startnya ada suara 1 sampai 7, ada 7 rin suara. Tapi begitu sudah baris kedua langsung masuk bagus. Begitu. Nah itu harus diasah terus. Apa yang diasah? Ya 7 suara itu saudara. Yang keenam, mengingat tanggung jawab surgawi. Kita bukan hanya punya tanggung jawab secara jasmani, tetapi juga secara rohani. Perhatikan statement saya ini. Kesuksesan yang saudara sudah dapat, nilai kesuksesan itu berbeda setiap orang. Ada orang yang sukses dalam ilmu pengetahuannya, dalam keuangannya, dalam kesehatannya, dan lain sebagainya, macam-macam. Itu kesempatan dalam tanda petik untuk saudara berkarya bagi kerajaan surga. Saya kasih contoh. Pak Andreas Pohok ini dulu datang ke Bali umur berapa Pak? Hah? Umur 2 tahun. 27. Lalu menikah dengan Bu Mevi umur berapa? Datang ke Bali langsung menikah. AC yang tengah nyalain aja enggak apa-apa. Umur berapa Bu Mevi? Menikahnya Pak Pok. 27. Datang ke Bali 27. Ganti aja, ganti. Kacau dia ya. Dia masih menghitung untung rugi pernikahan minggu lalu itu. Belum nyucuk masuknya dengan pengeluarannya enggak nyucuk. Iya. Nah Andri David saja. Andri David ke Bali ini tahun berapa? Hah? 2005, umur 20 ya, 20. Sekarang umur 38, 13 tahun yang lalu ya, 18. Yang benar berapa tahun yang lalu?
Aduh, aku kok ditipu-tipu di depannya. Sudah dah, lupakan aja. Yang ini umur begini, ya. Kesempatan itu tiap orang berbeda-beda sekali lagi, tergantung kesuksesan. Bagaimana saudara sukses dalam kesehatan misalnya. Umur 50 saudara sehat, 60 masih bugar, tapi keuangan saudara tidak sebanyak yang lain. Ya. Kesempatan saudara mengajak yang usia-usia segitu untuk membagikan tips hidup sehat. Hari Jumat 2 hari lalu saya duduk di meja ya paling depan dan saya omong-omong. Nah itu orang tuanya mempelai perempuan bercerita karena dia pengurus Perkemi, Persatuan Kempo Indonesia. Saya bilang, Pak, meja yang sana, yang paling depan itu kosong. Oh, ternyata itu untuk sensei-sensei. Sensei itu tuh guru besar Kempo. Dan 5. Saya tanya, Pak, dan sebagainya. Dan lain-lain, ya. Dan 5. Tahu saudara, siapa mereka? Profesor Doktor. Kepala bagian bedah saraf di RSUP. Nah, itu yang menolong anggota kita Desi. Yang waktu itu belum bisa-bisa dioperasi, lalu dia nelpon kolehannya, kepala bagian bedah, nah ini kepala bagian saraf, ya. Kemudian yang sebelahnya lagi yang tidak datang, Profesor Doktor, wah luar biasa. Dan mereka itu juga ngajar, karena profesor didapat dari dia ngajar, tidak mungkin kalau tidak ngajar dapat profesor. Dia mengajak mahasiswanya untuk apa? Untuk latihan Kempo. Mumpung dia jadi dosen, ya dia bisa mewajibkan semua mahasiswanya belajar Kempo. Supaya apa? Supaya sehat. Dan supaya kalau mau dirampok laki atau perempuan paling tidak bisa jaga diri. Selain daripada teriak-teriak, kan begitu. Tapi yang paling efektif teriak-teriak, tolong gitu ya. Tapi paling tidak bisa jaga diri. Perempuan juga harus bisa jaga diri. Bagaimana caranya Pak? Ya saya bukan pelatih Kempo, jadi saya tidak bisa mengajar. Itu kesempatan dalam bidang kesehatan. Tapi saudara yang sudah diberkati secara finansial, jangan saudara gini. Ya, kalau gini, yang saudara punya ya segini nih. Kalau kita tidak pernah keluar, masuk terus, ada maksimumnya. Contoh maaf ya, saudara makan terus tapi pelit berak. Tidak bisa diisi. Kenapa saudara bisa tiap hari makan? Sebab saudara juga tiap hari buang kotoran. Jadi lancar. Atau saudara kencingnya ditahan. Kenapa? Mahal. Kencingnya mahal. Mau minum? Tidak bisa karena sudah penuh bladernya. Tapi kalau kita kencing, kita buang, kita bisa minum dan terus mengalir dengan baik. Kalau kesempatan ini saudara hanya ambil untuk diri saudara sendiri dan bukan bagi kerajaan surga karena omongannya tanggung jawab surgawi, maka saudara melewatkan kesempatan itu. Perkembangan anak-anak usia dari 0 sampai 5 tahun itu sangat cepat. Baru dibelikan baju. 2 minggu lagi, mesti beli lagi, 1 bulan beli lagi. Kita jadi mikir dan ngomong sama anaknya, nak papa ini setahun cuma beli sekali waktu Natal, 2 kali lah waktu Paskah, 3 kali waktu ulang tahun, ada 3 kali. Tapi kamu nih dalam sebulan sudah beli baju 3, ngalahin papa mama. Kadang kita ngomong seperti itu. Kalau kita melewatkan kesempatan itu, ya kita... Siapa yang melewatkan kesempatan di tempat ini? Pak John Yudiarte. Betul ya Pak John? Maaf ya Pak John, sebelahnya tuh Justin. Pak John menghamili istrinya, ya, yang pasti kan bukan saudara, istrinya tidak ada di sini sakit kan. Lalu dia pergi ke Amerika, lahirlah Justin. Lalu lihat, wih bayi pergi, nanti 6 bulan lagi datang, oh sudah agak besar. Setahun datang lagi, dihamili lagi istrinya, keluarlah Brian. Tiba-tiba dia datang lihat, kok anaknya udah gede begini, ya. Loh,
saya tidak berkumis, Justin kok berkumis? Coba lihat Pak John. Pak John tidak pernah mikir itu. Adrian tidak berkumis kan? Adrian kamu berkumis Adrian? Berjenggot dia ya. Pak John tidak berkumis. Tes DNA. Lewatkan kesempatan. Akhirnya Pak John mengambil keputusan waktu anak terakhirnya. Ini semua keluarnya gundul ya. Gundul itu apa? Laki. Wih perempuan. Dia tidak melewatkan kesempatan, dia berhenti dari pekerjaannya di Amerika. Dan menjadi anak kesayangan. Jadi Pak John bisa melihat, Phoebe ternyata luar biasa. Juara Modesio. Waktu kawinnya Wiwit. Ingat kamu yang juara Modesio? Ya, itu namanya Phoebe dan Derta yang juara. Roma 14 ayat 12. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Amin. Ada banyak waktu di penghakiman terakhir. Meskipun yang ngantri miliaran orang. Ada banyak waktu. Sebab apa? Time-nya sudah selesai. Tidak ada lagi waktu di dunia ini. Tidak dikejar-kejar waktu. Masing-masing akan ketemu Tuhan. John Paul. Yang lengkapnya. Lahir Surabaya sekian. Karena John Paul nama di dunia kan banyak. Saya maju. Diputarkan filmnya. Beri pertanggungan jawab. Kita hanya bisa ada banyak kesempatan-kesempatan yang bisa saya lakukan, tetapi tidak saya lakukan. Itu membuat neraca saya menel-menel tekel ufarcin beleot. Bisa enggak diperbaiki? Tidak bisa. Kalau tidak lulus tahun ini kuliah, semester depan masih bisa. Wisuda tidak bisa ikut sekarang, 3 bulan lagi diunut ada wisuda. Kalau di kerajaan surga, mau diulangi? Tidak bisa. Kita hanya bisa menyesal, habis itu kejegur masuk neraka. Jangan sampai itu terlambat. Makanya mumpung sekarang ini masih ada waktu di mana saudara akan memberikan pertanggungan jawab bukan tentang orang lain, bukan tentang anak saudara. Memang saudara mungkin sebagai orang tua ya, kurang baik dalam Tuhan, tapi anak-anak saudara sudah berhasil mendidik anak-anak saudara dengan baik. Oh, tidak menambah nilai saudara, tidak. Mungkin yang diadili Andrew Paul, lahir di Denpasar dan sebagainya, dengan saya jauh jaraknya. Tidak bisa saya bilangnya, itu anak saya Andrew, sukses dan sebagainya. Gunakan kesempatan itu dengan baik, sesuai dengan bidang kesuksesan yang sudah saudara dapat. Seperti yang tadi saya terangkan, kan macam-macam tiap orang. Kebetulan, saya kasih contoh diri saya. Kesuksesan saya adalah saya pinter mengajar, Tuhan kasih talenta, saya mengasah, mengembangkan. Dulu saya tidak seperti gini khotbahnya. Saya gunakan kesempatan ini dengan baik, khotbah selalu saya persiapkan dan disajikan dengan baik. Itu contohnya. Apa saja tanggung jawab surgawi kita? Hanya ada 2 tanggung jawab surgawi. Yang pertama, ayo katakan bersama-sama. 2, 3, mengembangkan talenta. Kita dengarkan pembacaan 25, 14 sampai 18 dari Matius. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta,
yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Amin. Ini kan perumpamaan. Tetapi dalam realisasinya, setiap dari saudara juga mendengarkan di rumah atau di mana saja. Itu minimal dikasih 2 talenta. Yang pertama talenta iman, kedua talenta penderitaan. Katakan bersama, iman dan penderitaan, 2, 3. Ini kan permisalan, 5 jadi 10, 2 jadi 4, 2 kali lipat, 1 disimpan. Nah, kita dikasih talenta iman dan penderitaan. Iman. Iman itu kalau tidak kita tumbuhkan, bukan Tuhan yang menumbuhkan iman, saudara. Iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kita permisalkan iman itu sebagai pohon, tidak pernah saudara siram, dipupuki, dicangkul, dan lain sebagainya, dia tidak bisa bertumbuh. Bertumbuh pun, kalau misalnya buahnya jelek, dipangkas supaya lebih gimbal, rimbun. Ya, buahnya lagi kurang bagus, kasih obat dan lain sebagainya. Pokoknya di maintenance, diperhatikan. Iman saudara juga begitu. Kalau setiap hari saudara baca Alkitab, itu pohon iman saudara siram. Meskipun satu rumah, belum tentu suami istri pohon imannya sama besarnya. Tergantung bagaimana cara dia memanage pohon imannya masing-masing. Dan itu juga nanti akan dimintai pertanggungan jawab. Ini kan, apa tanggung jawab? Yang pertama, talenta. Talenta apa? Iman. Yang kedua, penderitaan. Penderitaan contoh yang paling gampang saja. Tadi sebelum ibadah mulai ada satu orang yang sudah datang pagi, saya ajak omong. Karena dia baru dari Jepang. Ternyata di rumahnya itu hujan keras sampai banjir dan tasnya putus. Untung tasnya tidak hilang. Ya, saya di sini tidak ada hujan. Sekarang baru gerimis sedikit tadi, sekarang sudah berhenti. Bagi orang itu talenta penderitaan. Dia bisa memilih. Bajunya sudah basah semua. Jadi dia ke rumah satu familinya dan dia nggak tahu ganti baju atau bagaimana. Dikeringin pakai hair dryer. Dia bisa memilih pulang atau dia memilih ke gereja. Itu talenta penderitaan. Demikian juga yang gampang lagi. Setiap minggu saya sudah taruh meskipun COVID sudah selesai. Ada yang ngatur tempat duduk di belakang. Mereka sudah datang awal. Mereka harus berdiri. Ibadah mulai, mereka juga berdiri karena puji-pujian kan berdiri. Kapan duduknya? Waktu paduan suara. Tapi waktu paduan suara mereka juga berdiri karena mereka juga anggota paduan suara. Kapan duduknya? Ya waktu saya khotbah. Makanya waktu saya khotbah mereka duduknya gini. Akhirnya. Itu penderitaan. Tapi lihat harus dikembangkan. Nah, saudara semua kena 2 talenta itu. Tidak bisa, saya tidak pelayanan penyambutan tamu, jadi saya tidak punya talenta penderitaan. Itu adalah pikiranmu sendiri. Masing-masing ini punya penderitaan hidupnya sendiri-sendiri. Mengembangkan. Penderitaan itu dikembangkan. Yes. Jadi, kalau hujan lain kali, tidak peduli. Mau hujan, mau apa, tetap gereja, jamnya gereja. Karena apa? Karena Tuhan ada di rumahnya. Aku mau ketemu kekasih hatiku. Amin. Itu loh. Ya, Pak Anggi. Dulu sama Bu Neti sempat pacaran tuh langsung jodoh, langsung kawin, Pak. Pacaran. Misalnya hujan, sudah janjian.
terus hujan, tetap datang atau dibatalkan? Isinya langsung kasih gini, kamu ngomong jujur ya, kamu ngomong jujur. Ternyata Pak Anggi membatalkan, saudara. Jadi mereka kok bisa kawin Pak John? Dipaksa sama orang tuanya. Harus dikembangkan. Kalau sudah berkembang, makanya Yesus menghadapi kematian itu tidak takut. Dia manusia. Dia sudah bargain. Kalau boleh cawan ini lalu. Kalau tidak, ya it's okay. Yesaya mengatakan dia seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Tidak buka mulutnya. Yesus tidak ngomel-ngomel. Kamu kalau mukul, kalau nyambuk aku yang benar. Ini kecambuk kena mataku keculek. Nggak ada Yesus ngomong gitu. Ini kayu salibnya terlalu kasar. Cari yang sudah diserut. Ingat toh cerita saya tentang 3 benda itu? 3 pohon, punya 3 cita-cita, masih ingat? Makanya kuisnya saudara 0. Nggak ada kayunya salibnya Yesus diserut dulu, nggak ada. Kalau sudah, Tuhan tuh bukan Tuhan yang terlalu gila. Maaf ya Tuhan. Saudara kapasitasnya cuma 2, dikasih 5, tidak mungkin. Kalau saudara sudah kembangkan, ditambah. Amin. Ditambah. Sehingga saudara mencapai kesuksesan dengan banyaknya talenta yang saudara miliki. Kalau talenta saudara itu disimpan, tidak mau menderita, tidak mau mengembangkan iman, ya enggak ditambah sama Tuhan. Bahkan cerita itu saudara punya akan diberikan kepada yang punya. Nanti terakhirnya itu. Yang kedua, kita harus menghasilkan buah jiwa. Tadi pagi kan ada dibahas khotbah ini, menghasilkan buah, bagaimana supaya berbuah. Tapi tidak secara spesifik buah apa. Nah saya cenderung kita buah pertobatan, buah pelayanan, buah roh. Dan ini khususnya di sini. Mari. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Iya. Tunjuk kiri kanan saudara. Jangan ketawa-ketawa. Bilang ini. Pergi. Mari. Yang ditunjuk tanya dong. Kemana? Ya kan? Ibu siapa nih? Ibu Murni ya? Ibu Murni nggak ada yang nunjuk. Ibu Murni, betul? Ya. Saya pakai kacamata tebal begitu. Pergi Bu. Pergi. Itu ngusir. Kemana? Ke segala bangsa. Wah terlalu jauh. Lah iya. Yang ikut waktu 2 bulan lalu di Rock Nusa 2, datang ya. Dimulai dari mana? Dari keluarga. Pak Pu datang juga waktu itu. Dimulai dari keluarga. Nanti jadi nation. Menggenapi firman Tuhan ini. Keluarga saudara itu loh. Banyak yang masih belum mengenal Tuhan. Oh Pak, keluarga sudah, semua sudah Kristen Pak. Coba lihat kekristenan mereka itu benar enggak? Banyak orang Kristen, bahkan pendeta Kristen mau khotbah dia masih ngerokok dan minum. Itu Pak Fendi yang cerita tuh, minum apa itu? Tua kan di Bali, minum apa kalau di Manado Pak? Spiritus katanya. Supaya menyala. Spiritus kan menyala. Ya, minum spiritus menyala. Minum bensin terbakar. Hasilkan anak saudara
yang sudah berkeluarga, anak saudara ini lahir Kristen, yang baru punya anak, kasih nama Kristen dia, supaya jelas. Saudara baca nama mereka saja, tahu kalau itu dari agama mana. Ya toh? Betul? Tidak ada mereka agama lain yang di depan tuh. Ngasih nama anaknya John Paul, tidak ada. Tidak ada. Ya. Lalu apa? Didik. Ikutkan sekolah minggu. Ikutkan pelayanan. Bagaimana mereka bisa ikut melayani kalau tidak ada yang nganter? Anaknya Doni tadi ikut nyanyi. Enggak, karena pulang waktu itu. Phoebe. Siapa yang nganter? Bapaknya. Kalau orang tua yang enggak nganter, masa anaknya bisa pesan Grab sendiri? Antar dia. Saudara sebagai orang tua. Itu namanya saudara guru dengan murid. Ajarlah mereka, kan ada kata ajar. Ajar itu kan guru, dosen. Saudara sebagai orang tua juga sebagai guru mereka. Baca Alkitab. Kita bisa nyuruh mereka dengan mudah. Jangan sampai anaknya ngomong, terus papa mama sini kok enggak pernah baca Alkitab, hancur kamu. Kalau mereka lihat saudara baca Alkitab setiap hari, enggak usah diajar, mereka kan tanya, baca apa papa, baca apa mami. Berdoa. Ajar mereka mau makan berdoa, ajak setiap kali makan keluarga berdoa. Nanti gantian anak saudara yang kecil suruh berdoa. Pak Jarod kalau pergi di luar makan satu keluarga, suruhlah Jevenly doa sekali waktu. Bisa, bahkan mungkin lebih bagus dari Pak Jarod. Sebab doa anak kecil itu pure. Kalau kita berdoa, Tuhan ubahlah tempe ini menjadi udang. Kalau anak kecil pure doanya, murni, betul. Nanti kalau saudara sakit, jangan nelpon saya dulu, jangan nelpon Elsie, suruh anak saudara berdoa tumpang tangan. Masa anak kecil bisa? Loh. Kuasa Tuhan itu tidak berlaku dalam rentang umur sekian sampai sekian, tidak ada. Yang yakin katakan haleluya. Itu namanya saudara menggunakan anak saudara sebagai anak panah yang tajam. Ya toh. Masa makan aja seperti anak panah yang tajam. MBG di mana-mana itu mendatangkan keracunan. MBG itu bukan matahari Bali Garelia, bukan. Makan bergizi gratis. Jangan sampai anak saudara keracunan. Doa. Yang lain keracunan, anak saudara tidak keracunan. Haleluya. Teman-temannya kerahuan, anak saudara tidak kerahuan. Teman-teman dibully, anak saudara yang membuli. Tantangan pasti ada saudara ya. Bukan berarti enteng-enteng aja. Ini loh, dua ini mengembangkan talenta dan menghasilkan buah ini. Ya. Bukan berarti ada tantangan. Yang pertama dari diri sendiri. Apa yang pertama? Males. Ya kan ini. Mengembangkan talenta dan menghasilkan buah jiwa. Males. Nanti gerejanya kalau penuh yang enak kan Pak John. Nah, pikirannya gitu. Satu orang diselamatkan, malaikat surga bersorak-sorai. Tentu yang menyelamatkan, yang membawa dia kepada jalan kebenaran, pasti namanya juga dicatat. Amin. Bukan nama orang itu yang membuat malaikat surgawi bersorak-sorak saja. Yang membawa juga akan dicatat. Ya kenapa di belakang itu ketawa-ketawa? Saya enggak ada bicara lucu loh. Cuek. Ya kenapa cuek? Ya karena itu. Sambil dengar khotbah, sambil ketawa-ketawa. Mana bisa? Wah bukan urusan saya. Nah ini dari diri sendiri. Dari orang lain. Hati-hati. Dari orang lain itu ada omongan-omongan. Pak Anton Anda sudah cukup bagus, tidak usahlah berjuang.
Yang penting awakmu selamat. Yang penting diri sendiri itu selamat, hati-hati. Ya yang AC yang kanan yang tengah tolong dimatikan supaya tidak bunyi-bunyi. Tidak usah dengar orang lain. Terserah orang lain mau ngomong apa, kita tidak hidup dari mereka. Dari lingkungan, hati-hati lingkungan saudara. Makanya saudara ditaruh di Kersau. Supaya saudara bertumbuh di sana. Kersau itu bukan untuk tempat ngerumpi, untuk tempat enak-enak, jalan-jalan dan sebagainya. Tempat saudara bertumbuh. Amin. LCC amin dong. Jadi LCC itu bertugas. Saya berkali-kali bilang sama LCC, pertumbuhan rohani mereka itu bukan hanya tergantung saya, tergantung saudara. Kalau saudara ngajarnya asal-asalan, tidak mempersiapkan diri, tidak ada pertumbuhan. Memang dia datang gereja orangnya, anggota saudara. Tapi ya segini terus. Barusan tadi saya membahas tadi siang, waktu kami makan siang. Ada sisi kami yang karena ketekunannya sekarang sudah menghasilkan sesuatu. Ya, dari yang tadi yang gonjang-ganjing, sekarang sudah stable. Itu karena waktu mengajar, saya percaya mereka mempersiapkan diri, mendengarkan rekaman YouTube-nya dengan baik, supaya tidak hanya asal ngomong aja. Jadi lingkungan Kersa saudara ini bertumbuh. Saudara bertumbuh. Tolong tanya kiri kanan saudara. Kamu bertumbuh enggak? Tanyain. Mempertahankan pencapaian yang terakhir. Baca yang keras. 2, 3. Melihat upah yang menanti. Saya kasih statement begini. Semakin besar upah yang menanti, semakin kita bertahan dan mempertahankan apa-apa yang sudah dicapai. Kalau saya mau catat dulu nanti saya terangkan. Semakin besar upah yang menanti, semakin kita bertahan dan mempertahankan apa-apa yang sudah dicapai. Saya pernah dengar cerita. Dia kerja, dapat uang makan, ya ambil contoh lah, 25.000 sehari, supaya gampang. Kerja 6 hari, dapat berapa saudara? Waduh, saya ulangi. Saudara kerja, dapat uang makan, sehari 25.000. Seminggu dapat berapa? Jangan 175. 150, tapi pihak perusahaan memberitahu, kalau kamu masuk terus Senin sampai Sabtu, kamu dapat 200. Kalau cuma masuk 5 hari, dapatnya 125. Hanya karena uang makan kecil gitu, yang harusnya dia hari itu sakit, dia paksakan masuk demi supaya dapat berapanya saudara? 200. Saya tidak tahu kalau saudara bekerja kasih seperti kita atau gimana. Bertahan meskipun sakit, tidak enak badan atau apa, demi 200. Juga bonus yang lebih besar. Kan ada seperti begitu. Sekarang kita apa upahnya? Saudara jangan berpikir. Pelayanan saudara sebagai WL, singer, serbana, flag, kameramen, multimedia, apa saja di dunia ini. Di gereja. Tidak dapat upah. Itu saudara pikiran itu harus dibuang. Saya loncat dulu, ayo kita baca.
2 Korintus 4:18 yang keras, saya, kami. 2, 3. Sebab saya tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Apa yang saya kejar dalam pendidikan? Titel. Ya. Titel. Ya. Saya punya banyak gelar. Ya. Temporary. Kalau saya sudah umur sekian, saya tidak dipakai sebagai dosen, karena ada usia dosen 65. Doktor saya untuk apa? Untuk nakut-nakuti kecoa. Kalau saya mati, hilang semua. Orang kerja keras, mengumpulkan sampai bisa punya emas banyak berapa kilo. Kalau dia mati, tidak ada dimasuki 1 gram, tidak ada. Tidak ada. Tadi saya juga ngomong sama orang itu. Orang-orang manula yang di Jepang. Jangan pernah orang tua di Jepang berpikir bahwa nanti masa tuanya akan dihabiskan di rumah anaknya dan ada cucunya yang menemani. No way. Panti asuhan. Semua orang tua di Jepang masuknya panti asuhan. Panti jompo. Saudara juga tak bilangnya panti asuhan? Oh iya. Panti asuhan Kristen ini sama. Bapok, oh iya panti asuhan. Nanti aku masuk panti asuhan. Yang asuh Andi. Dan Bibit. Panti jompo. Karena sudah terkesima tadi kan khotbah saya, betul enggak? Jadi kalau saya ini mau dibayar untuk mengajarkan, minggu depan saya lanjutkan seri yang terakhir, Kristen progresif, kemakan saudara semua. Kemakan saudara. Yesus itu enggak pernah jalan di atas saya, enggak pernah. Yesus itu 100% Allah, 100% manusia, yang mana yang betul? 100% Allah atau 100% manusia? Yesus. Manusia. Bisa jalan di atas saya? Tidak bisa. Tidak ada manusia yang bisa jalan di atas saya. Yesus tidak jalan di atas saya. Di pinggir pantai, memang di atas saya, tapi di pinggir pantai. Dengan gaya saya, saudara akan termakan. Oh betul juga. Orang tua di Jepang masuk. Untuk saya tidak bilang, orang tua di Jepang masuk panti pijat. Oke. Apa yang saudara perhatikan ini sih? Apa? Upah. Upah. Upah sekolah, titel, upah kerja, penghasilan, emas, mobil, rumah, dan sebagainya. Kan begitu. Terus yang ini apa? Yang tidak kelihatan? Pelayanan saudara ini loh. Jangan dikira Andri David tidak punya upah. Ada upahmu, tabunganmu ada di surga. Haleluya. Ada. Bu Hermin ada, sudah ada namamu di surga Hermin. Lalu ada perincian upahnya, pelayanan tahun berapa? Ada. Kenapa manusia di dunia seperti itu? Ya karena datangnya dari Tuhan, kan pemerintahnya pertama dari Tuhan. Dan itu kekal sifatnya. Wahyu 22 ayat 12, ini ya. Sesungguhnya aku datang segera, Yesus membawa upahku, Yesus kan K besar, untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Nah kata upah di sini, ini, in both sense, reward and punishment. Upahnya itu ada 2. Hukuman dan reward. Apa hukumannya PK? Apa itu PK Pak? Tahu David PK? Patrick Kluivert dipecat.
Kalau Patrick Kluivert berhasil membawa Indonesia ke Piala Dunia, pertama kali dalam sejarah, sejak berdirinya negara Republik Indonesia, pasti dia disanjung-sanjung. Oh bener dulu mecat Sintayong, bener mecat Sintayong, Patrick Kluivert lebih baik. Sekarang gagal, Patrick Kluivert kembali ke bikini bottom. Tahu? Kalau tidak tahu ya sudah, lewat begitu saja. Jangan saudara ketawa ini dengar kata-kata saya ngomong bikini, tapi ini Patrick kembali ke bikini bottom dan dia kembali main-main dengan SpongeBob. Dari yang pakai jas dia akan kembali ke bikini bottom, ya cuma pakai bikini itu aja. Karena apa? Punishment. Yang menentukan reward dan punishment itu siapa? Apakah Tuhan? Bukan, saudara. Kan begitu? Coba Patrick Kluivert memainkan 12 pemain. Mungkin menang Indonesia. Dia enggak mau memakai taktik itu, kalahlah dia. Saudara, bukan Tuhan. Kalau Tuhan dia akan pilih kasih dong. Kita kan bisa alasan. Loh Pak, itu Tuhan, itu kok dapat lebih banyak rewardnya. Padahal saya bekerja lebih keras. Alah repot. Saudara yang menentukan sendiri. Mau masuk 6 hari kerja meskipun ada sakitnya, atau 5 hari karena sakit tidur aja enak di rumah. Tergantung saudara. Ujian mau ke gereja atau tidak, bukan tergantung Tuhan, bukan. Bukan berarti saudara anak Tuhan, karena hujan mau ke gereja, lalu di mana saudara berjalan menuju gereja, hujannya tidak kena kepada saudara. Kayak ada payung anti hujan. Saudara naik motor, ini tidak kena hujan, pinggir ini hujan terus. Saudara tenang-tenang. Itu mimpi. Mimpi yang tidak pernah jadi kenyataan. Tergantung saudara. Jangan terpengaruh. Ini nanti akan keluar minggu depan, saya akan terangkan. Yang tidak datang minggu lalu, kejar minggu depan. Supaya tidak konyol saudara. Karena tidak keluar di YouTube. Ini salah satu ajaran progresif, neraka tidak ada. Ya, dan semua orang akan masuk surga. Nanti akan saya terangkan. Dengan bahasa yang enak sehingga saudara betul juga ya. Saya tidak ngomongkan nama pendetanya, tapi inisialnya sama seperti saya, JP. Dia mengajarkan neraka tidak ada. Itu sudah beberapa tahun yang lalu. Pendeta JP di luar negeri. Anggotanya banyak, puluhan ribu. Keren dia. Kalau khotbah, orang senang ngomongnya. Mungkin 10 kali lebih hebat dari saya. Saya penampilannya masih agak konservatif. Dia trendy man. Kalung gede. Kadang pakai blue jeans robek. Kalau saya pakai celana robek, saudara pikir Pak John lupa minum obat. Keren, pengikutnya banyak. Omongannya, wah pinter. Dia bilang neraka tidak ada. Saya pernah membahas satu kali waktu ketemu Pak Subekti di Semarang. Dia ngomong, ya, tuh, jangan terpengaruh. Oh enggak ada itu, Tuhan kasih punishment, enggak ada. Semua dapat reward karena masuk surga. Kalau punishment ini kan masuk neraka. Pohon yang tidak berbuah akan ditebang dan dimasukkan ke api neraka. Itu omongannya Yesus kok dibilang tidak ada, itu bagaimana? Saya tidak ngerti juga. Yang ada semua dapat ini. Jadi neraka tidak ada. Gampang sekali mempengaruhi orang. Karena apa? Lihat nih. Topeng ini gambarnya bagus sekali. Dia bawa Holy Bible. Sebetulnya dia serigala, tapi dia pakai topeng domba. Terpengaruh. Saudara jangan terpengaruh. Saya enggak pakai topeng. Ini bunyi pipi saya. Jadi saudara jangan ragu, saya bukan serigala. Hanya satu yang haleluya. Nanti sekali tajak makan. Yang lain pulang.
Baca gini, aku, ya, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Semakin saudara benar di dalam Tuhan, semakin saudara rindu Tuhan cepat datang. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Selesai seri ini. Kuasamu sungguh tak terbatas, keajaibanmu tiada batas, kasihmu tak terselami, aku kan bersandar dan mengandalkanmu Yesus. Kejayaanmu tiada batas, kebesaranmu tiada batas. Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Haleluya, terima kasih ya Bapa. Terima kasih atas firman-Mu yang telah menguatkan kami, mengingatkan kami bagaimana kami harus mempertahankan pencapaian kami dalam apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami untuk talenta kami. Biarlah kami dapat mengembangkan talenta yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Biarlah kami dapat membuahkan hasil yang terbaik bagi Engkau ya Bapa. Tuhan ajarkan kami untuk kami dapat belajar untuk tidak malas ya Bapa. Kami dapat bertanggung jawab terhadap diri kami. Biarlah kami dapat mengingat bahwa kami harus memperebutkan reward yang daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Kau telah memberikan firman-Mu bagi kami melalui hamba-Mu. Kiranya Engkau yang menyertainya selalu dalam setiap apa yang menjadi pergumulan dalam kehidupannya. Kiranya Engkau yang selalu beserta ya Bapa. Engkau yang selalu limpahkan kesehatan baginya dan keluarganya. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasamu sungguh terbatas, keajaibanmu tiada batas.
Engkau maha hadir, Engkau maha hadir. Roh Kudus di sini, Kau bagiku. Patian, di atas sudah Patian. Pimpin Patian. Kuasamu, mari kita berdiri. Terjadi bahwa Engkau maha hadir. Haleluya, kuasamu hidupkan jiwaku. Naikkan suara saudara. Haleluya. Kuasamu terjadi bang, kuasamu yang yakin, kuasamu, kuasamu terjadi bagiku. Sembah Tuhan, sembah namanya, muliakan namanya. Iratala walala malala, burikitili bilililili, iarala malila mililili ala walala. Ala wala mala walala, burilili bililili, iala mala walala. Terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan roti lebih tinggi daripada kepala dengan tangan kanan. Saat itu Yesus berpesan, setiap kali engkau memperbuat, ingatlah akan kasih-Ku kepadamu. Ingat akan kasih Tuhan yang berlaku dalam hidup saudara selama 10 bulan ini. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Bukankah roti yang kita angkat dan mintakan berkat adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, makan dan jadi berkat dalam hidup saudara. Cawan kita angkat lebih tinggi daripada kepala. Yang membutuhkan ambil setiap tetesan darah Kristus. Itu akan menolong hidup saudara. Menyembuhkan sakit penyakit saudara. Menyelesaikan masalah-masalah saudara. Karena tidak ada satu kuasa pun yang menandingi darah anak domba yang tidak bercacat dan tidak bernoda. Bukankah cawan berisi anggur yang kita angkat dan mintakan berkat adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minum dan jadi berkat dalam hidup saudara. Haleluya. Angkat kedua tangan saudara. Ucapkan syukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu. Engkau sungguh luar biasa. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada malam hari ini kami boleh menerima perjamuan kudus.
yang mengingatkan kepada kami betapa besar kasih-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah perjamuan kudus ini sungguh membawa kami semakin hari semakin dekat kepadamu. Kami juga mengucap syukur Tuhan, kalau saat ini kami juga sudah menerima kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Mendengar firman Tuhan, melayani Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan semakin hari kami semakin bisa mengembangkan apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh menjadi berkat, boleh menjadi terang bagi orang dari sekitar kami. Membawa hidup kami dan membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini. Agar semakin hari, semakin Tuhan memberi hikmat. Dan Tuhan terus pakai di dalam pelayanannya menjadi berkat banyak orang. Nama-Mu saja Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Kami mengangkat kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap penataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Kami percaya pada saat ini tikat-tikat surga sedang terbuka. Engkau memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam hidup ini. Memberkati persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anak-Mu, setiap tangan yang memberikan persembahan khusus, menggenapkan perjanjian dengan Engkau. Sebaliknya janji-janji Tuhan yang ya dan amin akan digenapkan dalam hidup saudara. Yang melayani hari ini, anugerah Tuhan ditambahkan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan sedang menghadapkan wajah kepadamu dan mencurahkan damai sejahtera. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan dan kuasa kami tujukan di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kami terima berkat-Mu Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Roh Kudus sampai selamanya. Kami terima berkat-Mu Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, pengurapan